Salam sejahtera buat kita semua, salam budi luhur. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat inputan transaksi dan hapus transaksi. Pada video kali ini, transaksi yang saya gunakan adalah transaksi resep. Pertama-tama, kita buka halaman utama pada web kita. Kemudian kita klik menu transaksi. Kemudian kita klik submenu resep. Ini tampilan halaman resep. Kemudian kita klik tombol tambah resep. Maka muncul keterangan tulisan halaman yang dicari tidak ditemukan. Karena kita belum membuat file tambah underscore resep.php. Jadi harus kita buat dulu form tambah underscore resep.php. Selanjutnya, untuk membuat file tambah underscore resep.php, kita buka software Sublime Text. Pada file resep.php, di sini sudah ada ahref sama dengan index.php, tanda tanya pack sama dengan tambah underscore resep. Berarti kita buat file baru, klik file, klik new file, kemudian kita ketikkan codingan atau listing berikut ini. Kita ketikkan codingan atau script pada baris pertama sampai baris 144. Kemudian kita simpan, kita klik file, klik save. Kita simpan pada folder admin, folder pack, kemudian kita beri nama dengan nama file tambah underscore resep.php. Kemudian kita klik tombol save. Maka sudah tersimpan file tambah underscore resep.php yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita buka halaman webnya kembali. Kita buka browser. Kemudian, kita refresh. Kita klik menu transaksi, klik submenu resep. Kemudian, kita klik tombol tambah resep. Maka di sini sudah tampil halaman untuk tambah resep. Di sini ada nomor resep, kita bisa inputkan. Kemudian di sini ada tanggal resep, kita bisa pilih tanggalnya. Kemudian nomor pasien, ini tampil berdasarkan tabel pasien. Kebetulan saya sudah menginput data pasien, nomor pasien 01 dan 02. Jadi tampil di sini ada dua nomor pasien. Selanjutnya, di bawah ada tabel pemilihan obat. Di sini ada tombol tambah. Jadi, obat bisa dipilih lebih dari satu untuk form tambah resep ini. Alasannya kenapa? Kita lihat IRD. Pada IRD, hubungan resep dan obat itu adalah tingkat cardinality-nya atau tingkat kardinalitasnya many to many, M to N. Artinya, satu resep mempunyai banyak obat. Selanjutnya, satu obat mempunyai banyak resep. Jadi, di tabel obat ini, kita bisa mengambil lebih dari satu obat pada form tambah resep. Kalau mau satu obat saja juga bisa. Kalau lebih dari satu obat pada form tambah resepnya juga bisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan codingan tambah resep.php tadi. Kita buka kembali Sublime Text. Pada file tambah underscore resep.php. Ini codingannya.
form tambah resep di sini. Ini adalah judul pada halaman web kita di sini. Kemudian di sini ada if iset post tambah resep. Di sini pada baris 12 harus sama dengan baris ke-91. Input tipe submit, name tambah underscore resep. Ini harus sama namanya, yaitu tambah underscore resep. Selanjutnya, untuk ini, no resep, tgl resep, no pasien, ini diambil dari tabel resep. Selanjutnya, if empty $no resep. Ini akan mengecek jika nomor resep kita lupa menginputnya, maka akan muncul keterangan data resep tidak boleh kosong. Kemudian, di sini insert into resep. Ini untuk menyimpan ke dalam tabel resep. Jadi, no resep, tgl resep, no pasien, ini harus sama atributnya pada tabel resep di database. Kemudian, values $no resep, $tgl resep, $no pasien. Ini harus sama dengan yang di atas. Ini. Selanjutnya, $kd obat. Nah, KD obat, aturan pakai, jumlah, dosis. Ini harus sama dengan tabel isi. Di tabel isi, di database, kita lihat di tabel isi, di structure, di sini ada KD obat, aturan pakai, jumlah, dan dosis. Nah, ini harus sama dengan codingan tadi. Selanjutnya, di sini if empty $aturan pakai. Nah, jadi di sini fungsinya akan mengingatkan jika kita lupa menginput aturan pakai, maka akan muncul peringatan keterangan data tidak boleh kosong. Selanjutnya, di sini ada if is array. Di sini akan mengecek array untuk aturan pakai. Kemudian, di sini insert into isi. Maka dia akan menyimpan ke dalam tabel isi. No resep, KD obat, aturan pakai, jumlah, dosis. Ini harus sama dengan atribut yang ada di tabel resep di database. Ini harus sama dengan atribut dari tabel isi di database, bukan di tabel resep, tapi di tabel isi. Selanjutnya, values $no resep, $kd obat, $key, aturan pakai $key, kemudian $jumlah, $key, $dosis, $key. Di sini kurang tambah dolarnya. Dolar aturan pakai. Kenapa ada $key? Karena di sini ada dolar aturan pakai as $key. Jadi harus sama, harus ada $key-nya. Selanjutnya, if insert akan menyimpan. Jika tersimpan, maka akan muncul pesan resep berhasil disimpan. Kemudian akan tetap menampilkan halaman resep. Jadi akan tampil di halaman resep. Kalau berhasil menyimpan tambah resep ini, maka akan tampil di halaman resep ini. Selanjutnya, jika tidak berhasil disimpan, maka akan muncul pesan resep gagal disimpan.
Selanjutnya, pada baris ke-49, di sini ada section class content. Dari baris ke-49 ini sampai baris ke-93, ini adalah form tambah resep. Jadi, ini adalah form ini, klik tombol tambah resep. Ini adalah form tambah resep. Jadi, di sini ada nomor resep, tanggal resep, nomor pasien. Nah, ini yang ada di sini, nomor resep, tanggal resep, nomor pasien. Selanjutnya, di sini ada SQL tabel pasien. Di sini select berarti menampilkan bintang. Bintang ini menampilkan semua from pasien, dari tabel pasien, order by, diurutkan berdasarkan no pasien. Jadi diurutkan berdasarkan nomor pasien. Kemudian di sini ada option value. Nah, di sini $result pasien, no pasien. Jadi di sini adalah menu pilihan yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa memilih optionnya berdasarkan nomor pasien yang ada di tabel pasien. Nah, di sini kita bisa memilih selanjutnya. Di sini ada obat, aturan pakai, jumlah, dosis, dan action. Ini adalah judul pada tabel obat di sini. Kemudian di sini ada footer resep, di sini ada tambah. Ini adalah tombol tambah yang ada pada tabel obat yang ada di sini. Selanjutnya, pada baris 91 ada input type submit, name tambah resep, value simpan. Nah, ini adalah tombol simpan yang paling bawah untuk menyimpan form tambah resep. Selanjutnya, di sini pada baris ke-94 ada tag script sampai baris 140 ada tag tutup script. Tag script ini adalah tag atau codingan untuk JavaScript. Jadi ini untuk yang di sini. Untuk yang di tabel obat ini itu codingan JavaScript yang tadi. Selanjutnya, di tag script ini, di sini ada SQL tabel obat. Di sini select, memilih ya atau menampilkan bintang semua from dari obat, dari tabel obat. Jadi memilih atau menampilkan kesemuanya dari tabel obat, order by KD obat. Diurutkan berdasarkan kode obat. Di sini berdasarkan IRD kita. IRD di sini obat berhubungan dengan resep. Resep berhubungan dengan obat. Karena many to many. Selanjutnya saya naikkan ke atas. Di sini pada baris 61 pada
SQL tabel pasien. Di sini ada no pasien. Kenapa ada no pasien? Karena pada IRD kita di sini pasien berhubungan dengan resep. Tingkat cardinality atau tingkat kardinalitasnya one to many. Jadi otomatis kode pasien, KD pasien ini masuk ke dalam tabel resep. Seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, pasien pada LRS-nya, kode pasien, masuk ke dalam tabel resep. Jadi, di sini ada nomor pasien pada ini, tabel isi. Yang di sini, tabel isi di ini ya, di tabel resep. Di tabel resep, di structure, di sini ada nomor pasien. Selanjutnya, kita lanjutkan. Tadi sampai di sini SQL tabel obat. Nah, di sini menampilkan semua dari tabel obat diurutkan berdasarkan kode obat. Jadi obatnya jangan kosong ya, karena dia menampilkan data yang sudah ada di tabel obat. Jadi di sini harus sudah ada data obatnya. Kemudian di sini, nah di sini option value ya, dollar result KD obat. Terus result NM obat. Jadi di sini akan muncul combo box untuk memilih kode obat dan nama obatnya. Yang di sini di kolom obatnya nanti akan muncul ya nama obat yang sudah kita simpan di dalam tabel obat. Jadi tinggal kita pilih saja. Selanjutnya di sini ada add row resep. Ini harus sama dengan yang di sini, add row resep. Selanjutnya footer resep ini harus sama dengan footer resep yang di sini. Selanjutnya di sini select name KD obat. Di sini untuk menampilkan atau memilih kode obatnya. Jadi nanti kode obatnya kita pilih. Selanjutnya di sini input aturan pakai. Jadi nanti aturan pakai kita input. Selanjutnya input jumlah. Jumlahnya juga kita input. Selanjutnya input dosis. Dosisnya juga kita input. Jadi di sini nanti aturan pakai, jumlah, dan dosis kita input sendiri. Selanjutnya di sini ada on click. On click di sini adalah fungsinya untuk tombol tambah di tabel obat ini. Jadi diklik tombol tambah ini. Ini fungsi on click-nya. Kebetulan ini belum bisa kita klik tombol tambah karena memang masih ada yang perlu kita tambahkan untuk bisa mengklik tombol tambah. Selanjutnya, supaya kita bisa klik tombol tambah pada tabel obat ini, caranya kita harus mendownload dulu file jQuery strip 1.11.1.min dengan extension JavaScript file. Ini file tambahan yang harus kita copy. Kita copy, klik kanan, klik copy. Kita kopikan ke folder admin, folder asset, folder disk, folder JS. Kemudian kita pastekan ke dalam folder JS ini. Kita klik kanan, klik paste. Kita pastekan file jQuery 1.11.1.min
extension JavaScript file ini. Selanjutnya, setelah kita copy file jQuery strip 1.11.1.min extension JavaScript file, kita buka kembali sublime tag, kemudian pada file tambah resep.php kita simpan terlebih dahulu, klik file, klik save. Kemudian kita buka file index.php. Pada baris ke-29, kita ketikkan codingan tag script src accept garis miring this garis miring js garis miring jQuery strip 1.11.min.js, kemudian tutup tag script. Ini codingan script tambahan karena tadi kita sudah mengcopy file jQuery. Jadi ini dari file yang kita copy tadi. Jadi file ini berada pada folder asset, folder disk, folder JS, file jQuery strip 1.11.1.min. Kemudian kita simpan, klik file, klik save. Setelah kita simpan, kita kembali ke halaman web. Di halaman tambah resep, kita refresh. Kemudian kita klik tombol tambah, maka di sini sudah muncul seperti ini. Kita bisa memasukkan data pada tabel obat. Kita klik pada obat. Di sini masih kosong. Kenapa? Karena pada database kita belum ada tabel obat. Kita baru ada tabel isi, pasien, resep, dan user. Berarti kita harus membuat tabel obat terlebih dahulu. Kita buat tabel baru dengan nama tabel obat. Jumlah atributnya atau jumlah kolomnya 5. Kita klik tombol Go. Kemudian name-nya KD_obat. Kemudian NM_obat. Kemudian satuan. Kemudian jenis _obat. Kemudian stok. Kemudian tipenya untuk KD obat varchar. Varchar bisa huruf, bisa angka yang diinput. NM obat varchar. Satuan varchar. Jenis obat varchar. Untuk stok, ini yang diinput berupa angka. Kita pilih INT, integer. Selanjutnya, untuk length atau values, panjang recordnya, KD obat 10, NM obat 50, satuan 20, jenis obat 20, stok 10. Selanjutnya, pada KD obat, kita pilih index, pilih primary. Kemudian kita klik tombol Go. Kemudian kita klik tombol Save. Maka tabel obat kita sudah jadi dengan atribut KD obat, NM obat, satuan, jenis obat, dan stok. Selanjutnya kita tambahkan data karena di sini tabel obat masih kosong. Kita belum bisa memilih obat untuk form tambah resep. Jadi kita masukkan
data obatnya terlebih dahulu. Klik menu insert. Kita masukkan kode obatnya 001, nama obatnya paracetamol, satuannya tablet, jenis obatnya kapsul, stoknya ada 1000. Kita masukkan satu data lagi, kode obatnya 002, nama obatnya amlodipin, kemudian satuannya tablet, kemudian jenis obatnya kapsul, kemudian stoknya ada 1000. Selanjutnya kita klik tombol Go. Maka kita sudah menambahkan, ya, sudah berhasil 2 data, 2 rows inserted. Kita klik di Browse. Di sini ada 2 data obat, 001 paracetamol, 002 amlodipin. Kemudian kita kembali ke halaman resep, kita refresh. Di sini belum tampil data obatnya. Selanjutnya di tabel obat di sini tidak tampil. Kenapa? Kita cek di tabel obat yang kita buat di atribut KD obat ini varchar 10. Kita buka tabel isi. Di tabel isi structure di sini KD obat varchar 5. Ini tidak sama formatnya. Kita cek IRD. Pada IRD, tabel resep dan obat saling berhubungan. Many to many. Berarti tabel obat yang memiliki primary key KD obat masuk ke tabel isi. Nah, seperti LRS di sebelah kanannya. Seperti ini. Atribut KD obat pada tabel obat masuk ke dalam tabel isi KD obat. Jadi harus sama database-nya. Berarti di sini di tabel isi KD obatnya varchar 5. Di tabel obat kita ubah. Kita klik structure. Kemudian pada KD obat kita cek. Di sini KD underscore obat, tipenya varchar, length values-nya kita isi 5. Kemudian kita klik tombol save. Berhasil kita ubah, kita klik di browse. Datanya tetap ada 001, 002. Kemudian kita refresh pada halaman web form tambah resepnya. Kita klik tombol tambah. Nah, di sini sudah muncul paracetamol, amlodipin, ya. Jadi harus sama, ya, struktur untuk atribut pada setiap tabel yang saling berhubungan sesuai dengan IRD-nya tadi, ya. Selanjutnya kita klik tombol tambah resep. Kita masukkan nomor resep R01, tanggal resep tanggal 5 Desember 2020, kemudian nomor pasien 01. Kita klik tombol tambah pada tabel obat. Kita pilih obatnya paracetamol, aturan pakai 3 kali 1 sehari, jumlah 10, dosisnya 10 mili. Kemudian kita klik tombol tambah lagi. Kita pilih obat yang kedua yaitu amlodipin, aturan pakainya 3 kali 1 sehari, jumlahnya 10, dosisnya 10 mili. Kemudian untuk obat ini hanya satu kode obat yang boleh pada satu nomor resep. Tidak boleh ada 2 kode obat
pada nomor resep yang sama. Tapi kalau berbeda kode obat pada nomor resep yang sama, itu boleh seperti ini. Jadi ini tidak boleh kita tambah lagi dengan nama paracetamol. Tapi dengan nama obat yang lain, itu boleh. Selanjutnya, kita klik tombol simpan. Maka data berhasil disimpan, tampil pada halaman data resep, nomor resep R01 dengan nama pasien Supardi Amin. Kita cek di database resep, berhasil tersimpan dengan nomor resep R01 dengan nomor pasien 01. Kita cek di tabel pasien, nomor pasien 01 atas nama Supardi Amin. Benar ya? R01, nama pasien Supardi Amin. Kemudian, kita cek tabel isi. Tabel isi tersimpan nomor resep R01, kode obat 001, nomor resep R01, kode obat 002. Ini nomor resepnya sama, R01, tapi ada dua kode obat, yaitu 001 dan 002. Kita coba cek di tabel obat. Kode obat 01 paracetamol, kode obat 002 amlodipid. Benar ya, sesuai yang kita pilih nama obatnya. Kemudian kita kembali ke halaman data resep. Sekarang kita akan menghapus data resep. Kita klik tombol Action hapus pada nomor resep R01. Kita klik tombol hapus. Maka muncul keterangan resep berhasil dihapus. Di sini sudah kosong data resepnya. Kita coba buka database-nya. Kita klik tabel resep. Pada tabel resep sudah kosong datanya. Kemudian kita klik tabel isi. Datanya juga sudah kosong karena sudah terhapus. Berarti sudah berhasil terhapus di database resep dan isinya juga. Kita klik kembali ke halaman utama. Baiklah, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. Saya akhiri, terima kasih, dan salam budi luhur.